ya yang lain mungkin bisa menyampaikan yang lain ya. Sekali lagi terima kasih. Ya, sebelum ke Pak Bram ya, ada kolega. Dulu Bung Sao dulu. Bung Sao dulu ya. Ini ya, bahwa pemerintahan Prabowo itu sekarang diwarisi oleh sebuah nilai, apakah itu nilai ideologi, nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, even pertahanan keamanan yang rusak. Prabowo diwariskan oleh pemerintahan seperti itu. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki itu. Kerusakan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum terlebih. Kita hadir di hari ini adalah untuk memperbaiki itu, membantu pemerintahan sekarang untuk meluruskan jalan-jalan yang bengkok selama lebih 10 tahun. Dilaksanakan dengan tidak adil, tidak benar, tidak jujur. Dan itu yang kita harus luruskan. Kita hadir di sini. Tidak hanya soal bagaimana Abraham Samad mewariskan nilai-nilai, 9 nilai di KPK, karena beliau sebelum saya, dan tentu saya harus memegang nilai itu dan menjaga itu. Soal formil material, kita bisa berdebat 3 hari tentang itu. Apakah formil material kasus ini benar atau tidak. Oleh sebab itu, kita hadir di sini untuk kembali membantu pemerintah yang sedang berjalan sekarang, menegakkan ketidakbenaran dalam ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, terlebih di bidang hukum. Itu dulu, terima kasih. Ya dulu. Mas Lakso. Ya dulu, Mas Lakso dulu. Ini ada pengacara saya, Mas Lakso. Lakso. Sabar. Lakso. Sebentar, Lakso dulu, Lakso. Ya. Oke, ini dulu ya, baru saya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya Lakso dari M57 Plus Institute, ex penyidik KPK. Saya bersama di sini teman-teman dari LBH Pers, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Muhammadiyah. Pertanyaannya, kenapa kita hari ini bersedia menjadi kuasa hukum dari Pak Abraham Samad? Karena kita melihat bahwa Pak Abraham Samad sampai hari ini itu menunjukkan dedikasi untuk tetap melakukan dan bertindak secara berintegritas, bahkan pasca selesai menjalani pimpinan KPK. Yang kedua, menurut kami ini menjadi suatu hal yang sangat berbahaya ketika kita mengundang seseorang untuk menyampaikan pendapat di podcast, di media sosial yang menjadi media alternatif, tetapi menjadi korban kriminalisasi dari pasal-pasal yang karet. Kenapa ini penting? Karena ini bukan hanya soal Pak Abraham Samad saja, tapi ini soal mempertahankan pilar demokrasi, yaitu kebebasan untuk berpendapat di muka umum, mempertahankan demokrasi sebagai untuk menjaga media sebagai salah satu pilar penting. Kalau kita mau mengkriminalisasi begitu banyak media yang mengundang Pak Rismon, mengundang Pak Roy Suryo dan lain-lain, tetapi hari ini kondisinya kenapa Pak Abraham Samad saja yang dipanggil? Jadi di sini kita melihat adanya suatu proses diskriminasi dalam proses penegakan hukum, dan kita melihat di sinilah pentingnya ada teman-teman dari Kontras, teman-teman dari LBHI, LBH Jakarta, LBH Muhammadiyah dan IM57 untuk terus mengawal proses ini sampai dengan selesai. Karena ini bukan hanya soal Pak Abraham Samad, tapi ini soal menjaga dan merawat pilar-pilar demokrasi yang menjadi pembeda dari negara rule of law dengan negara rule by law. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi Pak Abraham Samad sendiri memenuhi panggilan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kamera Pak. Ya, oke, makasih teman-teman media yang sudah menunggu dari tadi. Hari ini saya mendapat surat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, ya, panggilan pertama. Dan sebagai warga negara, panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh, ya, memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, ya, equal before the law, ya. Oleh karena itu saya ingin memberi contoh bahwa kita akan patuh menghadapi berbagai macam panggilan yang sifatnya pro justisia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian, ya, serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi
untuk memberikan edukasi, pencerahan, dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kira-kira seperti itu. Okay. Bapak di podcast itu apakah Bapak juga menuding ijazah palsu atau seperti apa Pak? Dari podcast itu Pak? Jadi podcast saya silakan Anda lihat ya, silakan Anda lihat, nonton semuanya. Semua isinya adalah sifatnya edukasi, diskusi yang memberikan orang pencerahan, memberikan jalan petunjuk kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka yang harus dilindungi oleh hukum. Itu isi podcast saya. Podcast saya bukanlah berisi podcast yang berisi konten-konten yang tidak berpendidikan atau konten-konten yang sifatnya entertain. Kira-kira seperti itu. Ini kan Bapak sebagai terlapor nih Pak dalam kasus ini. Nah nantinya apakah kan saat ini juga ada penyidikan? Apakah nanti kalau misalkan kepolisian itu menetapkan Bapak sebagai tersangka, Bapak seperti apa responnya Pak? Pertama, seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya, alasan saya bahwa ini adalah sebuah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi. Oleh karena itu, kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Karena menurut saya ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia nasib seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kebebasan berpendapat dan ekspresi yang dijamin oleh konstitusi kita, agar supaya ruang-ruang demokrasi kita tidak semakin sempit. Kira-kira itu. Secara dokumen apa yang dipersiapkan? Iya, ada yang dibawa kan hari ini Pak? Oke, saya masuk. Baik, selanjutnya Pak saya duduk. Hari ini, Mas Eros, saya pikir inilah simbol ini masih mantan Presiden Joko Widodo. Mas Eros mana? Masih simbol kekuasaan Joko Widodo masih sangat berpengaruh kepada penegak hukum.